terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita beribadah. Sebelum kita beribadah, ada pengumuman bahwa hari Senin sampai hari Sabtu kita ada ibadah doa melalui Zoom. Mari saya undang kita sama-sama bergabung. Beribadah jam 4 sore waktu Jakarta dan jam 8 malam waktu Sydney, Newcastle. Mari sama-sama kita ambil waktu 30 menit setiap harinya, Senin sampai Sabtu, untuk kita sama-sama beribadah, doa. Kita panjatkan doa kita, dan untuk Indonesia, untuk Australia, untuk negara-negara tetangga kita. Mari sama-sama bergabung, kita undang untuk ramai-ramai kita berdoa bersama-sama. Haleluya! Jemaat Tuhan, sebelum memulai ibadah, kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sanjung tinggi nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Bapa, karena Engkau sungguh baik. Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi siang hari ini kami mau melakukan ibadah raya Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami meninggikan nama-Mu. Kami bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah suara hati dari Engkau saja yang keluar dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah semua kami, setiap kami, boleh dikuatkan, boleh dimenangkan, boleh mengalami mujizat Tuhan, dan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama kami alaskan doa kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa kita adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita. Kau Bapa yang sangat mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Haleluya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan
tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Itu satu berkat besar Bapak Ibu Saudara. Kita boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pujian penyembahan. Dan sekali lagi saya ingatkan, setiap malam kita berdoa 30 menit. Setiap malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jam 4 Jakarta, jam 8 waktu Sydney, Australia dan Newcastle. Mari kita berdoa. Kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita, untuk bangsa kita. Negara kita Indonesia dikelilingi oleh negara tetangga Australia, Malaysia, ya, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa ini. Ini Tuhan taruh di hati saya mengajak kita, seberapa kita yang tergerak, mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk presiden-presiden, supaya Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita keluar lewat pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Mari siapkan hati, kita berdoa bersama, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang sudah rajin berdoa, yang sudah boleh datang lagi beribadah di rumah Tuhan walaupun lewat platform Zoom seperti ini. Kami percaya Tuhan omnipresence, omniscience, omnipotent. Tuhan hadir di setiap ibadah. Dan kami percaya kesembuhan, mujizat, hati yang susah dihiburkan, hati yang takut dibuat menjadi hati yang penuh dengan kekuatan. Mungkin terjadi lewat ibadah seperti ini, walaupun lewat jalur virtual. Kami sangat percaya Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh batas waktu ruang. Tuhan, pada saat kami percaya, kuasa itu bisa kami miliki. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, pengurapan yang sama hamba-Mu, juga pengurapan yang sama buat kami jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak roh kritik, roh yang mengeraskan hati. Kami ikat di dalam nama Yesus. Kami terima roh sukacita, roh yang haus lapar akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul, saya berikan judul hari ini, kuasa untuk berbuah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa, dan kita harus pakai kuasa itu. Tetapi harus kita ingat, dan kita mau belajar hari ini, bahwa kuasa itu sebenarnya untuk apa? Ya, memang Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tetapi sebenarnya selain mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, kesembuhan, kebangkitan orang mati, mata buta dicelikan, sebenarnya ada lagi yang lebih utama, yang Tuhan ingin itu keluar dari kita. Ya, kita ini kan dulunya berdosa, ditebus Tuhan, kita lahir baru, tumbuh menjadi remaja, dewasa rohani, dan harus memakai kuasa itu. Jadi sebenarnya kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, selain untuk menyembuhkan, mengabarkan Injil, ya, mencelikan mata orang buta, melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan, juga sebenarnya untuk kita menghasilkan buah roh. Ya, mari kita buka bagian Alkitab yang terkenal itu, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 saya baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bisakah Bapak Ibu melihat hal-hal ini? Bahwa kuasa yang Tuhan Yesus berikan bukan hanya kita pakai untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Kita semua pasti senang kalau kepada kita diberikan kuasa, dan kita mau pakai kuasa itu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang memakai kuasa itu untuk pamer, ya, tidak boleh. Untuk show off, menjadi kebanggaan. Tidak, jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus memakai kuasa yang Tuhan Yesus berikan, yang kepadanya Yesus berkata tidak ada halangan untuk kita memperoleh kuasa itu, kalau kita percaya. Tetapi kita harus juga belajar, dan kita belajar hari ini bahwa
kuasa yang Yesus berikan juga harus kita pakai untuk menghasilkan buah roh. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu rohani, terlalu religius, sehingga kita seolah-olah menjadi eksklusif. Jangan. Hidup biasa saja. Rasul-rasul juga hidup biasa saja. Tuhan Yesus juga hidup biasa saja. Tetapi lihat, dia diberikan kuasa. Dan kuasanya itu yang Yesus pakai menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib dan juga menghasilkan buah roh. Lihat, Yesus penuh dengan kasih. Yesus penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Jangan kita sampai gagal paham bahwa Yesus memakai kuasa itu juga untuk menghasilkan buah roh. Haleluya, glory haleluya. Saya mau ambil contoh, ya, Mother Teresa. Saya sangat-sangat yakin Mother Teresa ini adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, ya, dan menghasilkan buah roh. Dia tinggal dengan orang lepra. Dia tinggal, dia peluk, dia makan dengan orang kusta. Dia berikan hidupnya, setengah dari hidupnya dia tinggal di daerah kumuh di India. Dan tidak ada yang tidak kenal Mother Teresa. Waktu dia meninggal, itu iring-iringannya melebihi raja siapapun yang hidup di zaman sekarang ini. Dia lebih besar daripada kaisar raja yang hidup di zaman modern ini. Dan semua orang tahu, baik dia ateis, baik dia Kristen, Muslim, Buddha, agama apa saja tahu siapa itu Mother Teresa. Inilah contoh orang yang menggunakan kuasa Allah untuk menghasilkan buah roh. Jadi kita jangan salah, Bapak Ibu Saudara ya. Kuasa itu benar, kita pakai untuk mengabarkan Injil, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, benar. Tetapi kita diingatkan hari ini, kuasa itu juga untuk menghasilkan buah roh. Jangan sampai kita hanya rindu dipakai Tuhan. Dan kita harus, memang kita harus melakukan perbuatan ajaib, meletakkan tangan kita. Dan saya imbau semua kita, melakukan pekerjaan mujizat itu bukan hanya tugas hamba Tuhan. Ya, kepada kami, hamba-hamba Tuhan memang ada mantel penggembalaan, pembinaan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, berdoa untuk orang sakit, meletakkan tangan untuk orang sakit, mengusir setan. Itu tugas semua anak Tuhan. Oleh karena itu saya imbau kita semua untuk bertumbuh. Jangan kita tidak bertumbuh dan kita mulai lempar tanggung jawab. Itu kan tugas hamba Tuhan. Itu kan tugas hamba Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kepada kita semua ada diberikan kuasa. Satu, untuk melakukan perbuatan ajaib. Tapi kedua juga untuk menghasilkan buah roh. Kita harus mengasihi, lemah lembut, sabar, penguasaan diri. Ya, saya ulangi lagi baca Galatia 5 ayat 2-3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus keluar dari kita. Dan tolong diingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan karyamu. Kalau ada kasih, kesetiaan, lemah lembut, itu bukan karya kita. Ini buah roh yang artinya karena kita rela dipenuhi, dipimpin Roh Kudus, itu keluar. Ya. Jadi jangan kita anti dengan dipenuhi Roh Kudus. Ya, mungkin kita bukan dari gereja Pantekosta karismatik, terus kita hina-hina orang yang berbahasa roh. Itu denominasi kita, apapun denominasi kita harus saling menghargai. Dan saya juga mau bilang, mau katakan lewat media ini, berbahasa roh itu memang tanda dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang yang berbahasa roh, jika hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, buat apa? Itu hanya menjadi show off, ya. Berbahasa roh di depan umum, atau di depan keluarga, atau di depan teman. Tapi kita tidak memberikan diri kita dipimpin roh. Jangan. Haleluya, jangan lakukan itu. Jadi jangan ya Bapak Ibu,
Jangan sampai kita salah konsep. Janganlah. Kita harus tahu, makanya kita belajar firman Tuhan. Saya jelaskan, ya. Kita semua harus dipenuhi Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh. Jangan yang tidak berbahasa roh katakan, aku tidak mau berbahasa roh. Jangan. Kalau itu karunia, kejar. Tetapi juga sebaliknya, yang sudah berbahasa roh, kalau hidupmu setelah berbahasa roh masih mencuri, ya itu bukan. Itu nggak benar dong. Kalau berbahasa roh, juga harus rela dipimpin roh. Ya. Jangan habis berbahasa roh di tempat parkir, pulang ibadah, berantem gara-gara rebutan keluar dari tempat parkir. Barusan 10 menit yang lalu berbahasa roh, itu juga tidak dipimpin roh. Jadi kita harus balance, kita harus belajar pegang firman Tuhan yang benar. Ya. Marilah. Kan kita mau dewasa, dipakai Tuhan, harus menghasilkan buah roh. Dan buah roh bukan karyamu, bukan karya saya. Itu karya Roh Kudus di dalam kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus matikan perbuatan daging supaya kita dipimpin roh. Waktu kita dipimpin roh, pasti kita akan mematikan perbuatan daging. Mari kita baca ayatnya ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Marilah, salibkan daging itu, pikul salib, begitu. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mana yang harus kita pilih? Keinginan roh yang harus kita pilih. Haleluya. Bapak Ibu udah mengerti? Keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Yang mana yang harus dipilih? Pilih keinginan roh, dipimpin roh. Nanti kalau kita hidup dipimpin roh, Roh Kudus akan membawa kita ke dimensi-dimensi yang luar biasa. Tapi ingat, pada waktu kita dipimpin roh, pasti perbuatan daging itu pasti copot. Pasti, tidak bisa. Waktu kita berkata kepada Roh Kudus, aku mau ikut kau Roh Kudus, nanti otomatis pasti Roh Kudus akan membawa kita melepaskan perbuatan-perbuatan daging. Melepaskan. Tidak mungkin. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu berkata iya kepada daging, Roh Kudus itu nanti akan semakin hilang. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu sampai kepada dimensi seperti ini, hidup kita ringan. Kita ikut aja maunya Roh Kudus. Jangan katakan aku tidak dengar suara Tuhan. Jangan. Pernahkah Bapak Ibu lagi duduk-duduk diam, tiba-tiba Bapak Ibu teringat akan firman Tuhan? Itu artinya Roh Kudus berbicara. Pernah nggak Bapak Ibu lagi diam-diam ya, lagi nyetir tiba-tiba teringat, ada satu keluarga kalau aku bisa tolong. Itu berarti suara Roh Kudus dong. Berarti kita bisa dengar. Nah, masalahnya bukan kita bisa dengar atau tidak. Semua orang bisa dengar suara Roh Kudus. Jangan mau dibohongi iblis. Masalahnya kita mau taat atau tidak. Itu aja. Satu lagi ayat sebelum kita berdoa. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, dipimpin oleh roh. Waktu dipimpin oleh roh, pasti perbuatan daging disalibkan dan pasti keluar buah roh. Yang pertama kasih, sukacita, itu pasti. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa sukacita, berarti buah rohnya nggak keluar. Kalau tidak ada penguasaan diri, berarti hidup tidak dipimpin roh. Tapi kalau kita belajar hidup dipimpin roh, penguasaan diri, kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera, pasti keluar. Dan inilah yang harus kita hasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai kuasa Allah. Ya Bapak Ibu ya, jangan mau kita dibohongin lagi oleh dunia ini, keadaan ini. Kuasa Allah kita pakai. Hari ini kita belajar kuasa Allah kita pakai untuk menghasilkan buah roh. Pada waktu kita menghasilkan buah roh, akan lebih banyak jiwa-jiwa bertobat.
Daripada kita pergi menginjili, melakukan pelayanan, tapi habis itu berselisih, berantem, tidak ada keluar buah roh, hidup tidak dipimpin roh, seolah-olah dipimpin roh. Ya, firman Tuhan hari ini keras, tapi saya percaya kita semua mau dipakai untuk kuasa yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur firman Tuhan membuka mata pikiran, membuka cakrawala kami. Ternyata kuasa yang Tuhan berikan selain untuk mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit, juga harus kami pakai untuk menghasilkan buah roh. Dan kami sungguh bertobat, tersungkur di hadapan-Mu. Kami sudah hidup tidak dipimpin oleh roh. Kami sudah lebih sering hidup dipimpin oleh daging. Dan hari ini kami datang meminta ampun Bapa. Kami mau hidup dipimpin oleh roh. Kami mau Bapa. Dan kepada setiap kami yang hidup masih terikat roh judi, roh narkoba, roh yang najis, roh-roh yang tidak benar, roh selingkuh, roh dendam, amarah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa nama Yesus, kami ikat. Takluk di dalam nama Yesus semua roh-roh yang bukan dari Allah. Dan kami percaya hari ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh hidup di dalam kami, memimpin hidup kami. Dan keluarlah buah roh itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Kami percaya hidup kami dibawa semakin mengenal Tuhan. Berbuah, menghasilkan buah roh, dan nanti membawa banyak jiwa. Terima kasih Bapa, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, membawa persembahan, dan juga mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak kami, cucu kami. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa Australia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan ada atas kami semua. Dan kami mau masuk minggu yang baru dengan berkat yang baru. Kami serahkan urusan-urusan ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya waktu Roh Kudus memimpin kami, kami akan melihat jalan kami diratakan kemenangan. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, sampai jumpa kita minggu depan. Jangan lupa ya, ada doa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada doa setengah jam. Saya minta kita berdoa bersama-sama. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Lewat doa Zoom, ada sakit yang disembuhkan, terobosan. Ada seorang ibu yang menerima rumahnya terbuka menjadi sekolah minggu. Luar biasa. Ada seorang ibu yang menerima pekerjaan. Padahal kita berdoa untuk bangsa Indonesia, tapi Tuhan tahu keperluan-keperluan kita ya. Selamat berjumpa hari Senin jam 4 sore Jakarta, jam 8 malam waktu Sydney Australia. Shalom, haleluya.